Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Tentang keutamaan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah ini masuk Islamnya telat ya, di tahun terakhir sebelum Nabi SAW wafat. Beliau orang Irak dan perawakannya tinggi, ganteng ya. Dilandiknya Yusufu hadil ummah, Nabi Yusufna di umat ieu saking ku kasepna dan tingginya sampai sama dengan punuk unta ya, jangkung. Sahabat Jarir ini dengan Nabi jadi hidupnya hanya 1 tahun, dan beliau terkenal dengan kalau transaksi menawar, dan menawarnya bukan menawar murah tapi menawar mahal. Pernah beliau menyuruh salah seorang hamba sahayanya untuk membeli seekor kuda, harganya 200 dirham. Lalu kata dia, ini kemurahan. Terus datang lagi ke penjualnya, terus ditawar lain 100 dirham bukan, terus 100 dirham, 400 dirham, terus sampai 800 dirham. Udah, ini cenah pantasnya 800 dirham gitu. Jadi kenapa Jarir mengamalkan itu? Kata beliau, karena Nabi membaiat saya untuk an-nushi ala kulli muslim, untuk tulus, untuk jujur kepada setiap muslim. Jadi di orang mumpang ya, mumpang bisa ditawar lebih murah, tidak memperhatikan ini pedagang beunghar moal, cukup moal dengan dibeli dengan harga begitu ya. Kadang menawar itu mungkin tidak mempedulikan pedagangnya. Jadi kalau Jarir, karena Nabi mewajibkan untuk tulus ke setiap muslim, dia itu menawar itu real sesuai harga barang. Wah, ini terlalu murah, tawarkeun teh ka luhur bukan ke bawah. Hadisnya yang pertama dari Jarir radhiyallahu an qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolakku masuk ke rumahnya semenjak aku masuk Islam. Wala ro'ani, dan beliau tidak pernah melihatku illa tabassama fi wajhi, kecuali tersenyum melihat wajahku. Nyameureun we da kasepnya, urang kanu kasep ge pan hayangna teh senyum we. Terlebih memang akhlak Rasulullah itu beliau mudah tersenyum, wajahnya selalu ceria ya, membahagiakan orang yang melihatnya. Kemudian hadis berikutnya dari Jarir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Jarir, ala turihuni min dil khalasah. Wahai Jarir, bisakah kamu membahagiakanku dari Dzul Khalasah? Baitin li Khos'am kana yud'a Ka'bah al-Yamaniyah, satu bangunan suci di Khos'am yang biasa disebut Ka'bah Yaman. Jadi Ka'bah teh cenah dua, Ka'bah Yaman jeung Ka'bah Syam.
Ka'bah Syamiyah itu yaitu Ka'bah yang kita kunjungi, ya. Ka'bah yang di Masjidil Haram karena ada di arah Syam. Kalau ini ada di arah Yaman. Yang di sana banyak berhala, ya. Qala fa nafartu ilai fi khamsin wa mi'ati faris. Saya berangkat bersama 150 pasukan berkuda, kavaleri. Wa kuntu la athbutu 'alal khayl. Padahal sebelumnya aku tidak mahir dalam berkuda. Hese berkuda teh lalawora, ya. Kalau kurang ahli labuh, ya. Jaba nyeri awak, ya. Kita harus segala dipakai, ya. Ngadah tidak jatuh. Orang dulu tinggal naik lari, ya. Jadi susah berkuda itu. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku laporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba yadahu fi sadri, lalu beliau menepukkan tangannya ke dadaku. Faqala, dan bersabda, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyya. Ya Allah, kuatkan dia dan jadikan dia mampu memberikan hidayah dan diberikan hidayah. Fantolako, lalu dia pun pergi. Faharroqaha bin nar, lalu membakar berhala itu dengan api. Tsumma ba'atha Jarir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan yubashshiruhu. Kemudian Jarir mengirimkan seorang pasukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kabar gembira bahwa Ka'bah Yamaniyah sudah dihancurkan. Yukna Abu Artoh, orang yang diutus itu namanya Abu Artoh, minna, salah seorang dari pasukan kaum muslimin. Jadi dia disuruh pulang lebih dulu, ya. Kalau Jarir membereskan dulu di tempat TKP-nya. Fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Dia kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lapor, ma ji'tuka hatta taraknahu ka'annaha jamalun ajrab. Saya tidak datang kepada Anda sehingga kami meninggalkan berhala itu seperti unta yang corob, ya, yang berpenyakit belang. Maksudnya unta yang berpenyakit belang itu di Arab biasanya dibakar kulitnya biar tidak jadi nular ke yang lain, kan menular, ya. Fabarroka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khailin ahmas wa rijaliha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berkah kepada pasukan berkuda itu dan orang-orang yang berjalan kakinya, ya. Jadi kalau khail pakai kuda, kalau rijal pakai jalan kaki, infanteri gitunya. Khamsa marrat, 5 kali lipat, ya. Karena ghanimahnya banyak dan ghanimah itu memang milik mereka, ya, mujahidin yang ikut perang, disetorkan ke negaranya cuma 20%. Dzul Khulaso ini yang ada di hadis ciri kiamat, bahwa nanti menjelang kiamat itu akan ada banyak ibu-ibu yang berdesak-desakan di Dzul Khulaso, ya. Saya sudah pernah tulis, ya, di buku Ar-Risalah, sudah pernah kita bahas tahun anu mana lagi. Jadi maksudnya setelah angin bertiup yang mewafatkan semua kaum muslimin, tersisalah orang-orang yang kafir dan mereka kemudian menyembah lagi berhala, termasuk berhala Dzul Khulasoh dibangkitkan lagi, dibuat lagi, dan mereka bukan tawaf di Ka'bah, malah tawafnya di Dzul Khulasoh.
Kalau sekarang kan berdesak-desakan teh di Ka'bah, ini mah berdesak-desakan teh di Dzul Khulasah. Nah, kepada mereka lah terjadi kiamat. Ya, kalau orang Islamnya tidak akan mengalami kiamat karena sudah diwafatkan lebih dulu. Ini jadi dalil bahwa berhala itu dibakar saja, jangan ditimbun. Kalau ditimbun tuh juga borobudur, jadi kapanggih deui gitu. Kuluna teh diduruk kan, mulai saya diduruk. Kalau dulu kan dari kayu. Meureun baheula para ulama ya, zamanna para wali songo diduruk dah hese atuh. Candi Borobudur mah semua candi-candi zaman para sultan, para sunan, Prambanan, Loro Jongrang, kan itu semuanya dikubur. Da meureun dihancurkeun hese ya. Terus diduruk susah ya. Lain didatangan yang popotoan segala ya, harusnya berhala itu dihancurkan. Berhala di Masjidil Haram juga sesudah Fatu Makkah kan dihancurkan, semuanya ada 360 berhala dihancurkan. Ini tidak bertentangan dengan hadis ayat Quran yang tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Tempat ibadahnya nggak boleh dihancurkan, tapi berhalanya boleh dihancurkan. Kecuali kalau tempat ibadah itu ada penduduknya yang masih kafir, nah mereka dipersilahkan. Tapi kalau penduduknya sudah masuk Islam, ini kan tadi doanya hadiah mahdiyah. Jadi Jarir ditugaskan untuk mengislamkan penduduk yang ada di sekitar Dzul Khulasah daerah Yaman. Sudah masuk Islam, ya kayak Ka'bah sudah masuk Islam di Fatu Makkah maka dihancurkan. Jadi tidak bertentangan dengan ayat Quran yang tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan rumah ibadah milik orang kafir. Kalau memang sudah tidak ada, ya hancurkan saja. Kalau masih ada, dipersilahkan untuk mereka yang masih orang-orang kafir. Kemudian tentang ashabus syajarah, yang dimaksud para sahabat yang berbaiat di bawah pohon pada peristiwa Hudaybiyah ya, ada di surat Al-Fat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahtas syajarah. Pohon itu dukanya ayeuna setahu saya zaman Umar sudah ditebang ya. Saat itu kejadiannya Nabi SAW dan para sahabat mau ibadah haji, sudah pakai baju ihram, tidak bawa alat-alat perang. Piraku mau alat-alat perang ke ibadah haji, mau sabun gente. Tapi kemudian dicegat oleh orang Quraisy. Orang Quraisy tidak melawan karena sudah habis kekuatan di perang Khandaq setahun sebelumnya. Lalu diutus Utsman bin Affan buat melobi, karena Utsman bin Affan ini orangnya lembut, ya segan orang Quraisy. Lalu tersebar berita bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Maka Nabi membaiat semua sahabat di bawah pohon, baiatnya baiat untuk mati, ya. Siap mati, jangan pulang ke Madinah sebelum beres di Makkah. Nah, dengan baiat itu orang-orang Quraisy gempur, wah, kemarin perang Khandaq tuala kaya, maka mereka datang dan menawarkan perdamaian. Di Al-Quran kalau musuh menawarkan perdamaian, umat Islam harus menerima. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul alim, dari surat Al-Anfal. Nah, sahabat-sahabat yang ikut saat itu di Hudaybiyah itu yang disebut dengan ashabus syajarah. Hadisnya dari Ummu Mubashir radhiyallahu an, ia mendengar Nabi SAW bersabda kepada Hafsah,
la yadkhulun nar insyaallah ta'ala min ashabis syajarah ahadun alladzina bay'u tahtaha. Tidak akan masuk neraka insyaallah seorang pun dari orang-orang yang dibaiat di pohon, yaitu orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu. Qalat bala ya Rasulullah. Tidak demikian wahai Rasulullah. Maksud nama nanya tapi nggak boleh ya ke Rasul begitu. Fantaharoha, maka Nabi membentak Hafsah, apa kamu bilang? Ya, terpercaya kan hadis Nabi gitu. Faqalat Hafsah, ya kan kata Hafsah di Al-Qur'an jelas surat Maryam 71. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun kecuali akan datang ke jahanam. Itu sudah jadi keputusan Allah yang pasti. Lalu Nabi SAW menjawab, qad qala Allah azza wa jalla, baca tuh cenah terusannya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyya. Kami menyelamatkan orang-orang bertakwa dan meninggalkan orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut, maksudnya itu bisa lumpang, terjerumus. Nanti Nabi jelaskan kenapa semua orang akan datang ke neraka jahanam, karena sebelum masuk surga itu harus melewati jembatan, dan jembatan itu yang disebut dengan sirat, jasru jahannam, jembatan di atas neraka jahanam. Orang yang berhasil lewat maka sampai ke surga, orang yang tidak berhasil lewat digebrus ke neraka jahanam. Jadi maksud ayat itu bukan berarti semua orang akan masuk neraka jahanam. Warid itu kan datang, datang ngaliwatan unggul, orang bertakwa itu diselamatkan. Kemudian berikutnya tentang keutamaan sahabat yang ikut perang Badar. Ini pernah saya tulis ya di bulan kemarin. Judulnya ketika sahabat berkhianat. Ali radhiyallahu an menjelaskan, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku Zubair bin Al-Aqwam, Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum. Faqala, kata Rasul, itu raudhah Khokh, datanglah kalian ke kebun Khokh. Fa inna biha dha'inah ma'a kitab. Di sana ada seorang perempuan paruh baya yang membawa surat. Fakhudhu minha, ambil surat itu dari perempuan tersebut. Fantolakna, lalu kami berangkat. Ta'ada bina khailuna, ta'ada al-adiyat, ngebut ya, kuda kami berlari kencang ya, kuda mual tabrakan di padang pasir ya, leluasa. Faidha nahnu bil mar'ah, dan ternyata kami betul menemukan perempuan di kebun Khokh itu. Fakulna, kata kami, akhrijil kitab, keluarkan surat. Qalat ma ma'i kitab, enggak, cenah saya enggak bawa surat apa-apa. Tahu dari mana? Fakulna la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanat thiyab, keluarkan suratnya atau kamu balikan pakaian kamu. Dibalik-balikan di keadaan. Fa akhrajatu min iqasiha, lalu dia mengeluarkannya dari jalinan rambutnya, tina kepangan rambutnya diselapkeun. Fataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa surat itu. Kenapa dititipkan di perempuan? Karena saat itu yang boleh datang dari Makkah ke Madinah hanya perempuan, laki-laki nggak boleh.
Kan perjanjian Hudaybiyah. Ini kejadiannya pas perjanjian Hudaybiyah. Tidak boleh ada lelaki yang datang ke Madinah. Asal nama kaum muslimin yang datang ke Madinah. Kalau kaum muslimin datang ke Makkah, itu nggak boleh dikembalikan. Jadi sigana itu adil. Kalau orang Makkah datang ke Madinah, nggak harus dikembalikan, ekstradisi. Kalau orang Madinah datang ke Makkah, nggak boleh dikembalikan. Kata Umar, ini nggak adil, tapi Nabi menerima. Dan ternyata hikmahnya jadi loba orang Islam di Makkah, makanya Fatu Makkah sukses. Kan semakin hari semakin bertambah orang yang masuk Islam di Makkah. Mereka nggak boleh pindah ke Madinah, jadi bertumpuk di Makkah orang-orang Islam mungkul. Gitu. Nah, ada perempuan yang datang dari Makkah ke Madinah. Orang Quraisy protes, kenapa cenah itu nggak ada ekstradisi? Nabi pinter, kan di perjanjiannya juga antum laki-laki lain awewe cenah gitu. Orang Quraisy pun nggak bisa berkelit ya. Maka dari sana di zaman itu yang datang ke Madinah pasti perempuan. Perempuan yang datang dari Makkah harus diuji. Makanya nama suratnya Al-Mumtahanah ya. Al-Mumtahanah itu di zaman perempuan-perempuan datang ke Madinah dan mereka harus diuji dulu. Famtahinuhun, imtihan heula. Ai di urang mah imtihan teh naon? Tari jeung joget, nyanyi. Padahal imtihan teh ujian, diuji heula ya. Nah, ini perempuan ini maka dititipi surat untuk disampaikan ke Makkah. Faidha fihi, maka ternyata isinya Nabi juga belum tahu. Min Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin minal musyrikin min ahli Makkah. Dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada beberapa orang penduduk orang musyrik dari Makkah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada mereka salah satu keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusannya itu Rasul mau menyerang Makkah karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian, yaitu menyerang koalisi Nabi ya. Kan perjanjian itu gencatan senjata bukan berlaku antara Makkah Madinah saja, tapi juga dengan koalisi-koalisinya. Sehingga misalkan koalisi PKS, Demokrat, Nasdem temenang ya, diserang meskipun beda partai dengan PKS. Nah, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ammihim khobaruna, ya Allah butakan bagi mereka keputusan kami ini, agar ketika Nabi datang ke Makkah teh orang Makkah lagi ruas ya, tidak siap-siap. Tapi ternyata dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ya Hatib ma hadza? Hatib, nanaonan ieu teh? Qala la ta'jal alayya ya Rasulullah. Mohon jangan tergesa-gesa memutuskan wahai Rasulullah. Nah, ini ya, harus dalam satu kasus itu mendengar dulu alasan. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisyin. Saya orang yang dilekatkan di suku Quraisy. Kata Sufyan, kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha. Dia hanya disumpah bagian dari Quraisy, tapi bukan orang Quraisy. Mun aya naturalisasi nya si Elkan Bagot pan naturalisasi lain orang Indonesia, cuma disumpah jadi warga Indonesia. Jadi orang Hatib ini bukan orang Quraisy, orang luar, lalu dinaturalisasi jadi orang Quraisy. Wa kana mimman kana maka minal muhajirin, orang-orang muhajirin yang ada bersama Anda di Madinah, lahum qorobat, mereka punya kerabat di Makkah, yahmuna biha ahlihim, yang kalau kita menyerang Makkah, kerabat-kerabat itu akan menjaga keluarga mereka ya, karena Abu Bakar kan meninggalkan istrinya di Makkah, meninggalkan keluarganya.
Fahbabtu, aku bermaksud idfatani dzalika minan nasabi fihim, karena aku tidak punya keluarga yang senasab di Makkah. An attakhidha fihim yadan, saya minta bantuan kepada mereka yahmuna biha qorobati, untuk menjaga kerabatku, keluargaku. Jadi hitung-hitung mihapkeun keluarga saya salametkeun kalau Nabi nanti menyerang Makkah. Walam af'aluhu kufron, saya tidak melakukan itu karena kufur, walar tidak dan andini, atau karena murtad dari agamaku, wala ridon bil kufri badal Islam, atau karena saya ridho dengan kafir sesudah saya Islam. Enggak, sumpah demi Allah, saya hanya punya perasaan sayang saja ke keluarga saya takut mereka jadi korban perang, mati. Kayak gitu mah apal diamankan dulu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sodako, dia jujur. Faqala Umar radhiyallahu an, lalu kata Umar, da'ni ya Rasulullah adribu unuq hadzal munafiq, biarkan aku ya Rasulullah, aku akan penggal leher orang munafik ini. Faqala, kata Nabi, innahu qad syahida badran. Umar, jangan lupa dia itu dulu ikut perang Badar. Wa ma yudrika, kamu enggak tahu, la'alla Allah azza wa jalla tala ala ali badrin, bahwa Allah pernah muncul menemui orang-orang yang ikut perang Badar. Faqala, lalu kata Allah, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, silakan amalkan apa yang kamu mau, aku mengampuni kalian. Yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah salah, tapi hampuraeun. Ini jadi dalil sahabat itu bukan berarti orang-orang yang suci yang bebas dari dosa aya we, ngan dosana dosa hampuraeun. Ini jadi pelajarannya bagi kita, kalau ada senior bikin salah lagi pijengkeun, bika keseleun, keun bae hampuraeun ya, karena apa yang sudah mereka perbuat jasa dalam mundi Persis, menanjurkan Persis bala di situ aksan, jasanya besar, terlepas dari berbagai kekurangan yang beliau miliki, hampuraeun. Lalu turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, seterusnya yang di surat Al-Mumtahanah. Wa ja'alaha yanil aya Ishaqu fi riwayati min tilawati Sufyan, tapi dalam riwayat Ishaq mah ini teh cenah yang baca ayatnya bukan Nabi tapi Sufyan. Ini sekali lagi ya gambaran betapa kita harus menghargai senior-senior yang pernah berjasa, meskipun kemudian beliau-beliau punya dosa, keun we dosana hampuraeun. Nabi sendiri menjamin orang-orang yang ikut perang Badar itu pasti akan diampuni dosanya. Tidak mungkin berdosa besar yang sampai kafir, yang sampai murtad, yang tidak akan diampuni. Kalaupun ada dosa hampuraeun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.